Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video tentang Thailand dalam cengkeraman militer monarki demi memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang kita ketahui, latar belakang masalah pada persoalan ini yaitu sejak kudeta begitu. Tanggal 22 Mei 2014, masyarakat Thailand itu dipaksa hidup di bawah kendali pemerintahan junta atau kediktatoran militer. Nah, pemerintahan militer yang telah menjalankan kekuasaan negara yang ekstrim dan tidak terbantahkan untuk membungkam dan mengendalikan masyarakat Thailand selama 6 tahun berturut-turut. Nah, aktivis dan para mahasiswa yang telah maju untuk menyuarakan kritik yang sah terhadap junta yang telah menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Beberapa diancam, beberapa diserang, dan beberapa dipaksa untuk menghilang. Nah, kebebasan berbicara dan berekspektasi, hak kesulungan yang tidak dapat dicabut, telah dicuri dari orang-orang junta gitu dengan menindak keras perbedaan pendapat dan melarang pertemuan publik. Konstitusi saat ini yang dirancang di bawah pengaruh kuat militer dan disahkan pada tahun 2017 memungkinkan otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengembangkan lebih jauh. Dengan harga kebebasan rakyat dan hak asasi manusia, hukum dan sistem peradilan yang korup telah dipersenjatai oleh militer. Nah, untuk itu, untuk melayani kelas penguasa gitu dan menghancurkan mereka yang kurang beruntung. Indonesia gitu yang sering disebut sebagai penjaga hak asasi manusia dan demokrasi di ASEAN itu telah mengambil langkah aktif. Pada tanggal 22 Mei 2014, Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Marty Natalegawa mengatakan tanpa bermaksud untuk mencampur tangan dalam urusan dalam negeri Thailand itu berkembang situasi yang harus menjadi perhatian Indonesia. Nah, itu tuh bersama dengan ASEAN. Nah, faktor lain dalam pandangan ASEAN tentang situasi itu seharusnya adalah bahwa Myanmar itu kan tetangganya langsung Thailand. Nah, baru saja beralih ke demokrasi gitu. Nah, negara-negara ASEAN seperti Indonesia dan Filipina yang secara tradisional itu paling mendukung gitu perkembangan pro demokrasi di ASEAN gitu ya. Nah, secara regional dan internasional, situasi hak asasi manusia dan kemerosotan lebih lanjut dari demokrasi Thailand dipandang memprihatinkan. Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yaitu Navi Pillai mengungkapkan keprihatinannya yang terdalam tentang situasi di Thailand. Nah, beberapa organisasi non pemerintah regional dan internasional lainnya seperti Uni Eropa, Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia, dan Aliansi Pers Asia Tenggara mengutuk keras perebutan kekuasaan oleh militer Thailand. Pada tahun 2014, pada hari kedua pertemuan yang dibuat oleh tentara untuk mencapai kesamaan politik, di sini ada ketidaksepakatan yang serius di antara kelompok pemrotes gitu, terutama antara Komite Reformasi Demokrasi Rakyat dan Front Persatuan Demokrasi Melawan Kediktatoran. Jenderal Prayut Chan O Cha memutuskan untuk pergi dan pada pukul 17.07 pada hari yang sama, dia dan pasukannya itu dikenal sebagai Dewan Nasional Perdamaian dan Ketertiban atau NCPO. Melakukan kudeta dan memberlakukan darurat militer. Semua saluran televisi kecuali satu saluran yaitu radio dan televisi tentara kerajaan Thailand dan demonstrasi politik itu dihentikan. Konstitusi dan kabinet dicabut. Selain itu untuk mencegah penentangan terhadap NCPO, berita online dan media sosial juga telah dibuat disensor secara teratur. Kemudian ratusan warga Thailand juga telah dipanggil untuk memperbaiki sikap mereka jika mereka menunjukkan tanda ketidaksetujuan junta. Dengan rangkaian historis kudeta yang cukup panjang gitu ya.
Thailand ini jadi menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah kudeta yang tertinggi gitu di Asia Tenggara. Secara kerangka teoritis, apakah benar-benar tepat untuk menerapkan konsep kudeta demokratik dalam kasus Thailand? Klarifikasi pertama yang harus dilakukan itu sebagai elemen yang sangat diperlukan untuk argumentasi ini adalah bahwa kudeta Thailand pada tahun 2006 itu tidak dibingkai dalam proses demokratisasi gitu, tetapi sebaliknya didemokratisasi. Dengan demikian, difokuskan pada negara-negara yang telah mengalami resesi demokrasi. Kemudian ditemukan 4 model transisi dari pemerintahan demokratis. Membedakannya itu menurut aktor yang mempromosikannya, yaitu anggota sipil atau militer gitu. Dan jenis rejim yang berkuasa. Kemudian pertahanan, pengambilan alihan oposisi itu, kemudian kudeta demokratis dan yang menstabilkan kudeta. Kudeta demokrasi yang dilakukan oleh militer adalah memburuknya kubu pertahanan, di mana pemerintah demokratis yang sedang berkuasa bereaksi gitu dengan perilaku yang semakin otoriter terhadap tekanan oposisi dan krisis. Dalam konteks ini militer turun tangan untuk menggulingkan penguasa lalim gitu. Untuk membuktikannya, perlu dipertimbangkan 7 atribut kudeta demokratis yang ditemukan oleh ahli dan memverifikasi melalui penggunaan sumber dari literatur dan indeks. Jika semuanya sesuai dengan studi kasus, jika hanya satu poin yang tidak cocok, konsep kudeta demokratis untuk Thailand itu tidak akan diterima. Terkait erat dengan hal tersebut, maka izinkan saya memperkenalkan hipotesis sekunder yang berkaitan dengan kudeta tahun 2006. Untuk situasi politik di Thailand, warisan kudeta terjadi pada tahun 2014. Meskipun video ini bukan tentang kudeta 2014 dan bukan tujuan saya gitu untuk membahas penyebabnya di sini. Saya yakin bahwa kudeta 2014 itu adalah sebuah dari kudeta sebelumnya gitu. Sebagian besar itu disebabkan oleh perubahan legislatif yang terjadi dengan Undang-Undang Dasar pada tahun 2007 yang membuka jalan untuk periode ketidakstabilan politik yang tinggi itu dan pemerintahan otoritarian, melemahkan lembaga-lembaga demokrasi. Lebih jauh lagi, rejim otokratis ini di Thailand saat ini itu yang dipimpin oleh junta militer NCPO akan menjadi bukti utama untuk membuktikan bahwa kudeta tahun 2006 itu tidak demokratis dan tidak mendorong pembentukan demokrasi yang stabil. Kemudian pada konsep kudeta dan demokrasi, sebagaimana disebutkan di atas, ini muncul dari niat untuk menyelidiki konsep kudeta demokrasi pada kasus Thailand. Dalam menelaah masalah ini langsung terlihat gitu bahwasanya konsep kudeta demokrasi adalah hasil dari konteks antar keduanya. Topik khusus yaitu kudeta dan demokrasi, atau dalam arti yang lebih tepat yaitu demokratisasi. Menurut Marinov dan Goemans pada tahun 2014, kudeta itu mengacu pada perebutan otoritas eksekutif yang efektif melalui ancaman dan penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh berbagai kemungkinan dari aktor, termasuk militer, polisi, kelompok bersenjata dalam negeri, anggota elit, dan pemerintahan atau beberapa aktor demostik. Di luar konseptualisasi ini, beberapa ahli menawarkan definisi yang lebih sempit yang menetapkan bahwasanya elemen penting yang mencirikan kudeta itu adalah harus dilakukan oleh elit gitu, yang merupakan bagian dari aparat negara. Yang paling umum itu adalah perwira militer. Hal ini disebabkan karena perbedaan yang jelas gitu antara kudeta dengan revolusi, gerakan rakyat, perang saudara, dan invasi asing. Lebih lanjut lagi, mereka menggarisbawahi bahwasanya karakter ilegal kudeta itu untuk membedakannya dari krisis politik sederhana di mana tekanan oleh oposisi itu menyebabkan pengunduran diri dari pemerintah yang sedang berkuasa. Singkatnya,
Definisi mereka itu tentang kudeta dapat diringkas sebagai upaya ilegal dan terbuka oleh militer atau elit lain dalam aparatur negara tersebut untuk menggulingkan gitu eksekutif yang sedang duduk atau yang sedang berkuasa. Apapun kekuatan yang berasal darinya, kudeta adalah hasil ekstrim gitu dari keruntuhan dalam negara itu sendiri dan perpecahan di antara komponen-komponennya. Terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan krisis ekonomi atau konflik etnis itu, kudeta adalah ekspresi ketidakstabilan politik yang seringkali berkaitan dengan ketidakabsahan politik. Ketidakmampuan pemerintahan itu yang sedang berkuasa untuk memenuhi harapan warganya nggak mampu gitu. Dalam konteks ini tentara biasanya merupakan organ gitu yang paling umum untuk melihat dirinya sebagai solusi untuk kekacauan dan menyelesaikan yang menyatakan dirinya itu sebagai penyelamat gitu. Berdasarkan pertimbangan ini, hubungan antara kudeta dan demokratisasi tampak pada pandangan pertama, yaitu demokratisasi itu adalah proses yang berarti transisi dari rejim otoriter itu ke demokrasi. Nah, dengan berbeda dari pendalaman atau konsolidasi itu demokrasi, ini mengacu pada tahap awal pergeseran dari matra autokratis. Demokratisasi adalah proses yang sangat kompleks gitu sekaligus fenomena non-linier dalam ruang dan waktu. 3 gelombang demokratisasi itu telah diikuti oleh proses resesi demokrasi, serta ada beberapa wilayah di dunia yang tampak menjadi alergi terhadap demokrasi dan nilai-nilai demokrasi, dan negara-negara yang telah mengalami keterbukaan liberalisme yang konsisten itu telah kembali ke ambang autokratis. Nah, kemudian memang karena fitur-fiturnya yang ilegal dan anti yuridis juga, kudeta militer itu secara umum dipandang sebagai antitesis terhadap demokrasi. Dalam literatur menurut Albert tahun 2011, menurut definisinya itu kudeta tidak dapat menjadi demokratis gitu karena merupakan penghinaan terhadap cita-cita demokrasi, stabilitas, persetujuan, dan legitimasi. Sedangkan Janos Kadar melihat kudeta sebagai pembalikan proses revolusi. Bagaimanapun beberapa kudeta sebenarnya dapat membuka jalan itu bagi rejim demokratis sebagai pengganti autokratis. Ini terutama karena ini terutama ketika berhadapan dengan diktator itu otoriter yang kukuh. Intervensi militer bisa menjadi satu-satunya atau yang terbaik pendekatannya untuk menghapus rejim liberal. Lebih lanjut lagi bahwa di antara pemilihan setelah kudeta tersebut, 82% itu dicirikan oleh proses pemilihan yang bebas dan adil. Sementara beberapa ahli menambahkan bahwa pemimpin otoriter itu yang telah mempertahankan kekuasaan untuk waktu yang lama menjadi yang paling mungkin gitu untuk menjadi demokratisasi ketika ditantang dengan kudeta. Untuk membedakannya dari kudeta non demokratis, ada 7 atribut yang perlu diperhatikan gitu untuk memenuhi syarat kudeta demokratis. Yang pertama, kudeta dilakukan terhadap rejim otoriter. Kemudian yang kedua itu militer menanggapi oposisi rakyat gitu yang gigih melawan rejim itu. Yang ketiga, rejim otoriter menolak untuk mundur sebagai tanggapan atas rakyat pemberontakan. Keempat, kudeta dilakukan oleh militer yang sangat dihormati di dalam negara. Ini biasanya karena wajib militer. Kemudian yang kelima itu militer melakukan kudeta untuk menggulingkan rejim otoriter. Yang keenam, militer memfasilitasi gitu pemilihan yang bebas dan adil dalam waktu yang singkat. Yang ketujuh, kudeta berakhir dengan pengalihan kekuasaan kepada para pemimpin yang dipilih secara demokratis. Lebih jauh lagi, bahwa kudeta demokrasi tidak terbatas pada perubahan kepemimpinan, tetapi juga membawa serta transformasi legislatif yang mendalam gitu, yang dapat ditemukan perubahan-perubahan dalam konstitusi nasional. Memang perubahan konstitusional itu adalah elemen kunci yang diperlukan gitu untuk membuka jalan bagi rejim demokratis. Tetapi militer yang didorong oleh kepentingan pribadi dan dengan demikian bertindak dengan cara mempromosikan status mereka di masyarakat.
Nah, karena apa? Karena kepentingan pribadi itu tentunya bukanlah hal yang baru gitu dalam literatur ilmu politik. Meskipun terdapat sejumlah solusi untuk memperkuat mekanisme dalam sistem parlemen, agar dapat mengkaji pemerintahan yang dapat mengontrol gitu mayoritas di DPR secara lebih efektif dan mengusulkan referendum sebagai mekanisme politik yang paling efektif dan sah secara demokratis untuk menyeimbangkan pemerintahan di Thailand. Referendum itu artinya prosedur yang memberikan suara langsung gitu kepada pemilih pada masalah politik, konstitusional atau legislatif.